Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Dan kini saatnya saya mengenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di tengah saya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan sapa terlebih dahulu politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Bang Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bang Sylvester, selamat malam. Selamat malam, Prime Plus CNN. Terima kasih. Dan kemudian peneliti senior Drone Emprit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat siang Mas Bram. Selamat malam ya. Ya kan kena prank lagi. Selamat malam. Ini saya kaget duluan loh. Ini siang atau malam. Oke, saya sapa berikutnya. Dari kalau main bola mungkin sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Ada Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat malam. Malam Bram. Luar biasa. Dan terakhir, yaitu politikus PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana soal potensi benarkah Pak Jokowi akan masuk bursa atau kemudian bagaimana peluangnya untuk menang dan juga bagaimana kemudian setelah jika memang beliau jadi bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional. Saya ke Bang Ade dulu, ke PSI-nya. Jadi artinya Bang Ade, kalau judulnya pemilu raya, one man one vote yang saya dengar yang maju bursa ketum harus anggota harus kader dulu. Jadi artinya Yang maju ketum? Ya. Enggak. Oh begitu. Kalau maju ketumnya enggak. Jadi tidak harus. Oke. Pemilihnya harus. Jadi artinya Pak Jokowi tidak perlu menjadi ketum nantinya untuk Pak Jokowi jika maju, artinya tidak perlu menjadi kader terlebih dahulu. Enggak perlu. Oke. Jadi nggak perlu kemudian orang menunggu untuk kapan statement soundingnya Pak Jokowi masuk kader. Karena tahapannya jadi lama ya. Jadi artinya seperti apa Bang? Secara mekanismenya? Yang terpenting dari pendekatan baru kami ini adalah bahwa sekarang kita untuk pertama kalinya di Indonesia ini ada sebuah partai yang pemilihan ketua umumnya dilakukan oleh anggota. Ya, setiap anggota punya hak yang sama. Tapi anggota yang punya KTA ya. Kita nanti memang tahapannya berjenjang juga sih, bahwa si calon ketua umumnya itu harus diajukan dulu oleh at least 5 dewan pimpinan wilayah. Oh, tingkat provinsi ya? Tingkat artinya. provinsi. Oke. Harus ada itunya, tapi kalau dia sudah diajukan oleh 5 DPW, ya, dan DPW itu harus milih, tidak bisa memilih misalnya mereka memilih Jokowi, kemudian mereka juga memilih Pak Jayadi, misalnya begitu. Oke. Jadi kalau Anda milih Pak... Nyalonin maksudnya, mencalonkan. Mencalonkan, ya mencalonkan Pak Jokowi, ya hanya Pak Jokowi ya gitu ya. Nah nanti itu di Kongres itu akan ada e-voting. E-voting itu melalui online. Saya misalnya sebagai salah seorang anggota itu berhak memilih langsung tanpa harus mendelegasikan suara saya kepada DPC atau DPD atau DPW saya dulu. Itu yang disebut pemilihan wilayah tadi ya? Pemilihan langsung itu namanya. Yang disebut sebagai pemilihan terbuka ya, super terbuka tuh itu. Karena nggak pernah dalam sejarah Indonesia saya duga ya, koreksi saya kalau saya salah, belum pernah ada sebuah partai yang menerapkan sebuah proses pemilihan ketua umum dengan cara seperti itu. Oke, terus apa jaminan kemudian kalau memang tidak harus kader, dia mengerti visi dari PSI? Ya prosesnya kan memang tidak langsung hari ini saya ajukan, hari ini juga dia akan terpilih. Itu akan ada proses diperiksa dulu, verifikasi dulu dan macam-macam. Termasuk adalah mempertanyakan kedalaman pengetahuannya, ya komitmen dia terhadap PSI dan seterusnya. Jadi kita tidak khawatir tuh dengan bahwa apakah mungkin akan ada permainan-permainan politik di belakangnya. Karena di Indonesia harus diakui selalu ada kemungkinan kan permainan-permainan itu terjadi. Misalnya kayak kita berharap sih nanti nggak ada lagi money politics ya. Karena selama ini kan kita tahu bahwa di banyak partai itu memang terjadi ya. Nah kita berharap bahwa nanti semua anggota partai itu dapat secara berindependen gitu ya. Memutuskan saya akan memilih siapa di situ. Nah dalam hal ini yang tadi ada tanyakan terakhir adalah seberapa verified orang-orang semacam itu, ya memang ada prosesnya. Tapi sih saya yakin dengan proses yang ada saat ini hampir tidak dimungkinkan, hampir tidak mungkin akhirnya nama-nama yang terpilih adalah nama-nama yang barangkali tidak punya
kredibilitas tinggi, track record yang baik. Dan Artinya seterusnya. publik pun bisa menilai Bang ya? Publik pun bisa menilai karena semua terbuka kan. Tapi yang terpenting buat kami adalah bahwa setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia itu sekarang punya peran di dalam menentukan siapa yang akan terpilih sebagai ketua umum mereka. Oke, kalau kemudian Pak Jokowi memang mendaftar, bukankah itu nanti membuat ya paling tidak secara psikologis saya membayangkan bahwa anggota-anggota partai yang mungkin dia ingin maju dari bawah, dari akar rumput, merasa minder begitu, seorang nama besar mantan presiden? Oh mungkin sekali, mungkin sekali. Ya misalnya saya sebenarnya kepengen nih maju. Gitu. Tapi begitu saya tahu, lah lawan saya Pak Jokowi, itu kan udah nonsens lah ya. Mungkin saya akan menyatakan ya udah saya nggak jadi mundur, saya memilih untuk menjadi pendukung Pak Jokowi aja. Oke. Mungkin nggak itu terjadi kan gitu pertanyaannya. Sangat mungkin. Tapi abang sebagai kader aja sudah mengatakan demikian, berarti kan possibility-nya besar sekali dong Bang? Besar sekali. Kalau siapa yang berani, bukan siapa yang berani ya. Mungkin saya berlebihan, tapi poin saya adalah elektabilitasnya Pak Jokowi di PSI itu pasti tinggi. Oke. Ya. Apakah ada yang berani untuk bersaing dengan beliau? Tentu saja mungkin ada ya. Yang juga punya cukup popularitas tinggi di dalam PSI mungkin saja maju. Boleh calon tunggal nggak Bang Ade? Nggak ada masalah. Kalau akhirnya Jadi artinya 34 DPW satu nama begitu ya Mas Jayadi ya? misalnya kalau itu terjadi. Kalau gitu gimana? Aklamasi dong. Reklamasi. Ya artinya kan, ya saya nggak tahu persis ya. Apakah itu akan tetap akan ada pemilihan atau enggak. Sekarang contohnya begini deh. Kalau misalnya hanya ada 5 DPW mengajukan nama lain, Ade Armando misalnya, itu tetap akan jalan nggak? Tetap akan jalan. 1 lawan 1, tapi yang satu hanya dipilih 5, yang satu dipilih oleh 29 kan? Ya. Tapi kan yang di bawah belum tentu mewakili, suaranya terwakili oleh DPW-nya kan? Jadi mungkin saja walaupun 29 lawan 5, tapi akhirnya yang menang adalah yang 5. Tapi kembali ke pernyataan Anda, ya mungkin kalau memang 34-34-nya setuju bahwa yang maju adalah Pak Jokowi, ya udah Pak Jokowi lah yang maju. Tetap e-voting. Apa? Tetap e-voting nggak? Saya nggak bisa jawab karena barangkali selama ini belum terpikirkan. Oke, ditahan dulu. Saya tahan dulu. Ini saya pengen men-challenge. Iya. Artinya saya kembali mengingat di 2024, salah satu iklan politik dari PSI adalah partainya Pak Jokowi. Jadi kalau identik begitu kan orang ya, kalau saya sih mungkin sebagai kader di grassroots jiper duluan gitu ya Bang ya. Begitu, aduh Nggak nama bisa besar. disalahkan Nggak kalau bisa. orang jiper, ini sama aja dengan kalau Indonesia mau bertanding lawan Real Madrid, udah hampir pasti kalah gitu kan. Tapi ya udahlah ditandingkan berjuang saja. dulu ya. Misalnya. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi dulu. Jadi logika tadi seberapa mungkin terjadi gitu Mas? Ya kalau lihat dari situasi politik dan pernyataan-pernyataan politik dari para di kalangan PSI, ya ada kemungkinan ya Jokowi calon tunggal kan. Ada sangat kemungkinan. Sorry, satu hal. Pak Jokowi belum tentu maju. Iya, kan saya bilang ada kemungkinan. What if ya? Iya. Kita Kan ada bicara kemungkinan what bukan if. mungkin What dia if, maju, ya. mungkin enggak, gitu kan? Gitu. Jadi pertanyaan untuk PSI sekarang itu, 1, apakah Pak Jokowi mau nyalon apa enggak, ya kan? 2, partai DPW mana yang akan mencalonkan Pak Jokowi? Apakah hanya beberapa atau seluruhnya? Kan 5 sedikit Mas dibandingkan 30. Iya, makanya kan. Lalu berikutnya kalau Pak Jokowi jadi nyalon, bakal ada calon yang lain nggak? Itu aja pertanyaan. Begitu Jokowi dicalonkan, pertanyaannya bukan peluang menang nggak perlu ditanyakan. Seperti kata Bang Adi tadi. Karena seperti Anda bilang juga, selama ini kan Jokowi sudah identik dengan PSI. Kan mana lagi, Jokowi tidak lagi bisa diidentikan dengan PDI Perjuangan. Sejak tahun 2022 lah. Sejak 2022 lah. Ya. Resminya kan tahun lalu. Tentu saja. Secara politik saya bicara ini. Sejak 2022 bahkan mungkin agak beberapa bulan sebelum itu sudah tidak bisa lagi. Partai mana yang lebih identik dengan Pak Jokowi? Ya partai PSI kan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu kalau di sejumlah ormas ada namanya kader material. Oke, apa itu definisinya? Ya kader ya sebenarnya sudah secara politik, secara persyaratan gitu ya. Substantif bagian dari partai itu. Tapi dia secara formal nggak punya kartu anggota, itu aja. Jadi bagi saya, kalau lihat sekarang, Pak Jokowi itu kan kader materialnya PSI. Jadi pertanyaan Anda apakah Pak Jokowi kader apa enggak? Bisa dijawab iya dan tidak kan? Secara formal tidak, secara material iya gitu. Nah pertanyaannya apa mau nyalon apa enggak? Gitu aja. Lalu, jadi kalau Pak Jokowi nyalon, pertanyaannya bukan lagi bakal menang apa enggak.
kita nggak perlu nanyain bakal peluang menangnya menurut saya. Pertanyaannya? Pertanyaan berikutnya itu apa untungnya bagi PSI, apa untungnya bagi Pak Jokowi? Oke, jangan situ dulu kita tahan. Itu kita simpan untuk segmen berikutnya. Saya ke Bang Silvester dulu. Jadi kalau ini saya pengen tahu POV, point of view dari relawan, merasa rela tidak seorang Pak Jokowi itu nanti jadi ketum partai, merasa khawatir tidak nanti fokusnya ke partai itu saja, tidak ke relawan yang sudah lama bersama dengan beliau begitu? Jadi sih sebenarnya saya agak berbeda nih dengan semua. Kemungkinan semua berpikir bahwa Pak Jokowi akan mencalonkan di PSI. Tapi sekali lagi dari diskusi mungkin hampir bahkan lebih dari 10 kali ya kalau saya berdiskusi dengan Pak Jokowi, baik berdua atau sama teman-teman, saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Bahkan ke partai lainnya. Karena gini, kita melihat bahwa setelah dipecat ya dari PDIP, itu 3 hari kemudian Pak Prabowo itu sudah meminta Pak Jokowi untuk masuk ke Gerindra. Begitupun teman-teman lain dari Golkar dan PAN, dan Pak Jokowi nggak bergeming. Karena saya juga satu orang yang selalu mengingatkan Bapak dengan segala kerendahan hati bahwa saya bilang, Pak Jokowi, Bapak itu sudah mencapai tujuan tertinggi daripada seorang politisi. Sudah menjadi wali kota 2 kali dipilih rakyat, gubernur DKI, terus presiden yang berhasil dan juga dipilih rakyat dan mempunyai legacy, dan kemarin mengendorse, ya kalau saya bilang boleh dikatakan mengendorse Prabowo Gibran menang ya. Intinya bahwa beliau ini benar-benar seorang kingmaker, harus kita akui itu. Jadi, dan apabila Pak Jokowi masuk ke salah satu partai, beliau hanya dimiliki oleh partai ini. Artinya informasi yang Anda dapatkan Pak Jokowi tidak akan masuk PSI atau semua partai lainnya? Selama kami diskusi terakhir itu tidak. Jadi bukan untuk kepentingan relawan atau saya ya. Kebetulan terakhir lagi Pak Jokowi masih ketemu kami kira-kira sebulan lalu ya, makan. Ada 30 ketua-ketua relawan bertemu termasuk saya. 30 orangnya ingin Pak Jokowi membuat partai, bahkan partai Super TBK itu. Atau masuk partai. Saya satu orang yang meminta Bapak dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak berpikir ulang 1 juta kali untuk berpartai. Dan Pak Jokowi menghargai. Dan selama dari dulu sampai sekarang ya, saya juga nggak mau Pak Jokowi ini hanya milik satu partai. Beliau ini adalah negarawan yang di atas semua partai. Ya terutama partai koalisi lah bersama Pak Prabowo. Dan juga jangan sampai rakyat kita berpikir bahwa Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Gitu loh. Atau itu pertimbangan analisa Anda ya, pada Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi konsisten dari dulu sama saya, apa yang kita diskusikan termasuk Jokowi 3 periode itu Pak Jokowi menolak. Dan saya ini adalah penggagas atau koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemana, kemarin dukung sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi intinya akhirnya ketika Pak Jokowi dan kita semua menentukan ke Pak Prabowo, ya kita ke situ. Bang Sil, Anda tadi mengatakan bahwa Pak Prabowo sempat menawari beliau, Pak Jokowi, untuk masuk ke dalam Gerindra. Kami juga punya statement dari salah satu politisi Partai Golkar terkait dengan tawaran atau tangan terbuka jika Presiden ke-7 Joko Widodo mau masuk ke dalam partainya. Kita dengarkan bersama. Tentu kalau kita posisinya di Partai Golkar ya sebagai yang disebut-sebut kemarin sempat menjadi salah satu opsi untuk beliau berlabuh, ya kita tentu posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau, karena kita tahu pasti Pak Jokowi juga ingin terus melanjutkan pengabdiannya di negara ini, dan saya yakin dimanapun beliau nanti mengabdi akan tetap menjadi salah satu pejuang terbaik yang bisa membantu kita maju. Nah, kalau kata Mbak Putri, Pak Jokowi masuk Golkar bisa menjadi salah satu pejuang terbaik tuh, Bang Silvester. Artinya lampu hijaunya dari banyak tempat nih ternyata. Ya, tapi kan sampai saat ini kita lihat bahwa belum ada kenyataan bahwa Pak Jokowi itu masuk partai. Atau selama ini kan dituduhkan Pak Jokowi mau ngambil alih PDIP, Golkar, Demokrat.
ternyata kan nggak terbukti. Sampai kita agak melebar, Pak Jokowi itu menghalangi Anies Baswedan untuk maju. Itu nggak ada. Tidak terbukti gitu loh. Jadi kembali lagi wacana ini kalau menurut saya ya semacam kegenitan teman-teman PSI lah. Biar apa namanya pemilu raya ini gegap gempita. Kan paling nggak saya memahami gitu kan teman-teman Grace Natali, terus teman-teman kan kalau nggak salah Grace Natali lah yang duluan atau teman-teman daerah ya PSI. Ya saya paling tidak tahulah kebatinan karena saya sering bersama teman-teman PSI ya. Jadi kita konfirmasi kalau gitu ya. Iya. Tadi Mas Andi Budiman juga ngomongnya kita doakan saja kalau Pak Jokowi misalkan mau mencalonkan. Jadi artinya itu PSI-nya genit atau bagaimana? Ya kan pertanyaan Anda adalah atau pertanyaan kan begini. Ini kabarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa masuk ke PSI. Ya. Dan dia mengatakan tapi harus dikalkulasi dulu. Nah saya duga salah satu kalkulasinya adalah persis seperti yang dikatakan oleh Pak Silvester, Bung Silvester. Kalau saya memilih PSI, nanti teman-teman relawan Jokowi ini bagaimana ya? Itu kan pasti jadi pertimbangan dia. Tapi kalau, diulang nih, kalau beliau itu ternyata memutuskan, ya sudah saya tetap akan masuk ke dalam PSI. PSI akan menyambut sangat gembira kehadiran Pak Jokowi ya karena yang tadi disebut oleh Mbak Putri itu kan begitu. Dia adalah semacam contoh terbaik dari seorang politisi di Indonesia. Jadi kalau sekarang PSI setelah dapat durian runtuh pertama yang namanya Mas Kaisang Pangarep itu menaikkan suara PSI walaupun belum sampai parliamentary threshold. Kalau sekarang Pak Jokowi yang selama ini menjadi panutan, guru, mentornya PSI itu bersedia masuk, ya kita akan syukur alhamdulillah ya. Tapi kita sendiri kan tidak narik-narik nih. Pak Jokowi masuk dong, Pak Jokowi masuk dong. Tapi sinyal kita doakan itu kan positif artinya. Ya, seperti saya. Ya, kita doakan terbuka hatinya Pak Jokowi untuk datang ke PSI. Bagi teman-teman PSI sih akan happy. Tapi bagi sebagian besar masyarakat akan melihat bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan dan post power syndrome. Ini yang saya menjaga betul sebagai yang dari dulu bersama Pak Jokowi dan juga saya sebagai masyarakat, saya nggak mau nanti kalau kayak masuk PSI berarti ada dua keluarga di situ, Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Nah ini yang politik dinasti benar-benar ini yang kita juga nggak mau gitu loh. Pertimbangan Bang Silvester barusan disampaikan tidak ketemu Pak Jokowi terakhir? Saya sampaikan dan Pak Jokowi di hadapan teman-teman mengatakan saya menghargai pertimbangannya Bang Silver walaupun seorang diri. Itu. Tapi artinya menerima itu atau mengarah ke sana yang sama dengan apa waktu itu kan mau bikin partai terbuka TBK itu. Akhirnya setelah pertemuan itu TBK itu diambil oleh teman-teman PSI. Nggak jadi Pak Jokowi. Dan saya mengatakan ke Bapak bahwa Pak biar aja kalau untuk di partai ya kan biar aja yang muda-muda. Ya maksudnya teman-teman yang muda-muda atau di situ udah ada Mas Kaisang, Mas Gibran lah. Kalau saya lebih mendorong Mas Gibran ya gitu. Daripada Pak Jokowi ya? Oke, saya ke Mas Jayadi lagi. Jadi kalau dengan jawaban dan cerita dari Bang Silvester tadi, sebetulnya Pak Jokowi ini lagi testing the water atau lihat tanggapan publik dulu atau seperti apa Mas Jayadi? Kalau kita lihat kebutuhan Pak Jokowi ke depan, dia perlu partai. Kan dia perlu membantu Gibran, perlu membantu Kaisang. Pakai cara apa? Partai. Kenapa? Selama ini yang dimiliki Pak Jokowi kan jabatan sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi itu populer karena ada presiden. Dia dihormati orang karena presiden. Tapi nanti kalau dia sudah turun, nggak punya kendaraan lagi, maka popularitas, pengaruhnya itu fading away. Begitu hukum alamnya presiden itu. Mantan presiden kalau udah turun, tidak lagi aktif di politik secara sehari-hari, kelembagaan, dia fading away. Gitu. Maka dia memerlukan partai. Atau kemudian ya Golkar, Gerindra itu bisa menjadi partai yang paling masuk akal bagi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi adalah partai yang dia bisa jadi ketua umum atau dia jadi pengendalinya. Ya kan? Sulit bagi dia, itu kenyataan aja, sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba jadi pengendali di Golkar. Ya kan? Sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba menjadi pengendali di Gerindra. Tapi itu harus official kursi ketua umum.
Ya tidak harus juga, tidak harus juga ya. Artinya kalkulasi-kalkulasi itu memang apa namanya bisa saja kan partai tidak harus ketua umum yang memegang kunci keputusan. Bisa jadi orang di belakang ketua umum kan gitu. Itu. Kalau bahasa Bung Silvester kingmaker tadi ya. Iya, tapi begini Bung Silver, kingmaker belum tentu jadi party maker, belum tentu. Ya, jadi gini Bang Jayadi. Ya, kalau saya kan berdiskusi langsung ya. Jadi saya menghargai ramalan Bang Jayadi, ya kan? Ini baru ramalan kan? Enggak, itu analisis. Analisa kan belum terjadi. Ya? Jadi ya, tentu saja. kalau saya sekitar setelah bahkan sebelum Pilpres sampai sekarang ini, apa yang saya diskusikan itu dan apa yang saya minta ke Pak Jokowi kejadian gitu, bahwa sampai hari ini Pak Jokowi pun tidak tertarik, bahkan udah masuk ke partai mulai Gerindra. Ya kan, Pak Prabowo yang minta langsung, terus Golkar, Bahlil langsung juga minta, ya kan, terus PAN, Ketua Umum juga langsung minta, itu nggak kejadian. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pasti masuk PSI, enggak. Ya. Saya itu cuma mengatakan bahwa ada keperluan loh. Kebutuhan untuk 2029 ya? Kebutuhan itu, Bang Jayadi, itu bisa dilakukan oleh Mas Gibran atau Mas Kaisang. Itu kalau nggak Pak perlu. Itu Karena Pak Jokowi ini kan udah pensiun gitu. Itu kalau Pak Jokowinya mau pensiun sebagai presiden dan turun menjadi negarawan. Iya, saya rasa itu. Itu yang saya lihat. Tapi dia masih punya tugas banyak. Iya, dan tetap membantu Gibran, benar, membantu Kaisang. bisa dengan cara lain tidak masuk partai politik. Contohnya. Makanya dikalkulasi mana contohnya yang lebih efektif, gitu. Ini saya pernah ngobrol Pak, kalau berkenan ya kan diskusi Bapak yang nanya. Gimana Mas? Kan kayak di luar negeri itu kan kayak ada Ford Foundation, ada Jimmy Carter Foundation, ada Rockefeller Foundation. Sebaiknya yang kayak begitu. Dan Bapak juga, bagus juga ya gitu. Jadi bagus. banyak hal yang Bapak itu, Pak Jokowi itu untuk membangun bangsa, mendukung Prabowo Gibran, sukses hingga 2029. Tidak perlu partai politik. Oke, gitu. baik, Karena gini, kembali lagi, kita harus lihat juga bahwa persahabatan, persaudaraan, soulmate-nya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini jangan salah loh. Banyak orang nggak bisa lihat secara kasat mata, ya kan? Jadi oke lah, Pak Jokowi nggak punya partai, ya kan? Tapi ada Pak Prabowo di sini yang benar-benar yang orang juga kadang-kadang tidak menyangka-nyangka apa yang dilakukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk saling mendukung. Oke, baik, gitu baik. Itu tentu akan menjadi pertanyaan kita bersama ketika Pak Jokowi memang masuk dalam bursa terpilih menjadi ketua umum, apakah itu juga akan menguatkan Bergen dalam posisi partai koalisi? Tentu saya akan tanyakan, tapi nanti saya ke Mas Eno terlebih dahulu. Jadi Mas Eno, dengan isu seperti ini, rencana, kalau tadi Mas Andi mengatakan dari PSI katanya ya doakan saja begitu. PDIP melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi jujur saja terus terang, hari ini saya kesini menghormati undangan Mas Bram dan kawan-kawan. Terima kasih. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya di dalam topik ini kita sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah hak politik dan hak konstitusionalnya Pak Jokowi. Mau masuk ke PSI, mau nggak masuk ke PSI, mau masuk ke partai politik manapun, mau menjadi apapun, itu saya rasa sudah kami menghormati dan sudah bukan merupakan bagian dari tanggung jawab atau kewenangan kami untuk mengatur-ngatur. Dan tidak mungkin lagi ke PDI kan? Tidak mungkin lagi karena sudah jelas kok, kan semua masyarakat sudah melihat gitu Pak Jayadi. Jadi ini kecil kemungkinan ya kalau opsi itu ya Mas Jayadi ya. Sudah selesai itu tahun lalu. Kami menghormati teman-teman yang lain di luar PDI Perjuangan punya sikap, punya pandangan, dan tentunya kami juga punya pandangan pribadi kan, punya kedaulatan untuk menentukan sikap, dan masyarakat sudah melihat ada penentuan sikap itu dengan sanksi pemecatan ke sekian kader kami yang kami anggap di Pilpres dan Pemilu kemarin tidak cocok dengan apa yang menjadi haluan politik partai. Nah, itu kan tidak cocok apa menyimpang? Tidak cocok, menyimpang, istilahnya sinonim semua lah itu Pak Jayadi. Itu jadi definisinya harus dicari itu Mas Jayadi. Itu kita sudah beda rumah tangga. Jadi buat kami akan jadi tidak etis, tidak elok kalau kami mengatur-ngatur. Monggo saja, silahkan mau bagaimana. Kami siap untuk kemudian bersaing secara terbuka dan sehat, asalkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan main. Nah, menarik. Anda mengatakan bersaing secara sehat, artinya ketika nanti saya kembali ke Jawa Tengah tentunya. Kita bicara ketum partai, mantan presiden, biasanya home base-nya harus menang dulu.
artinya Solo Raya, Jawa Tengah. Bukankah itu lebih mengkhawatirkan untuk PDIP yang kemarin pilkada juga ternyata tidak menang di Jawa Tengah? Sekali lagi saya tegaskan, kami siap untuk bersaing secara fair, secara kompetitif, secara adil, secara sehat. Dan itu kan akan terjadi di 2029. Sekali lagi garis bawahnya adalah itu. Persaingannya secara fair, secara adil. Monggo saja. Digunakan cara-cara yang konstitusional, digunakan tempat-tempat dan sarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asalkan komitmennya dilakukan secara komit dong. Gitu. Misalnya aturannya hari ini seperti ini, ya tetap bertahan dengan aturan yang kita sepakati. Jangan kemudian di tengah berubah-ubah. Asalkan fair dan kompetitif, kita nggak ada masalah. Artinya tidak takut kandang banteng akan semakin tergerus lagi? Kami optimis bahwa hari ini kami akan melakukan terus perbaikan-perbaikan. Dan kami lakukan konsolidasi di mana-mana. Mau siapapun orang lain yang bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan memiliki dan mengambil langkah yang menurut kami adalah hak mereka, silakan saja monggo. Buat kami Pak Jokowi kan sudah tidak lagi merasa bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Lalu kami juga sudah mengambil sanksi pemecatan. Jadi kalau beliau mau melangkah kemana, ya silakan saja. It's his decision, bukan kemudian menjadi ranah kami. Oke, jadi Mas Yedi kalau kita bicara konteks kita kecil kan itu home base-nya Jawa Tengah itu gini Mas, menurut saya harus hati-hati menyamakan pilkada sama pileg. Yang barusan terjadi kan pilkada, yang kita pilih orang, calonnya cuma 2, ya kan? Itu. Waktu pileg yang menang siapa? Di Jawa Tengah. Oh iya, tetap PDIP tetap, ya kan? Tetap bertahan. Jadi kembali ke pernyataan Bang Sylvester, kingmaker bisa, party maker belum tentu. Jadi artinya kalaupun beliau jadi ketum, tes paling besar, tes yang atau eksperimen paling valid untuk melihat pengaruh Pak Jokowi terhadap partai terutama PSI adalah pileg kemarin. Kurang apa? Ikatan Pak Jokowi dengan PSI sudah sangat kuat. Iya kan? Oke. Saya sebutnya sebagai kader material, ya kan? Pak Jokowi bukan lagi orang PDIP. Kemana lagi masyarakat itu melihat PDIP itu kalau dikaitkan dengan partai? Ke PSI. Ada Kaisang di situ. PSI. Semakin simbolik. Pak Jokowinya masih presiden, ya kan? Dia berada di salah satu puncak popularitasnya menjelang akhir itu. Harusnya dia mampu menjadikan PSI masuk parlemen. Enggak. Oke. Ya kan? Betul dia membantu Pak Prabowo, betul. Itu kingmaker. Tidak bisa party maker. Satu, ya kan? Jadi menurut saya, ini nih, saya warning teman-teman PSI untuk berhitung secara rasional. Ini untuk PSI-nya ya. Bukan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi lain lagi kan? Oke, ini untuk PSI ya? Oke. Kan ini kita bicara kalkulasi tadi, ya kan? PSI, satu itu, kenapa kok ketika beliau presiden, hubungan asosiasinya dengan PSI sangat kuat, ya kan? Bahkan ada anaknya di situ, kok tidak bisa PSI lolos ke parlemen? Cuma dapat 2,81%. Ini boleh saya jawab? Nanti? Oke, nanti saya kasih kesempatan. Satu. Bang Ade. Yang kedua, kalau ke depan, begini, pemilih PSI kebanyakan adalah kaum menengah terdidik perkotaan. Coba perhatikan dari tahun 2014 sampai 2024 itu 10 tahun terakhir. Kelompok inilah yang paling kritis terhadap pemerintah, termasuk Jokowi. Oke, baik. Ya kan? Kalau Jokowi masuk PSI, jangan-jangan yang ini keluar, mungkin ada yang masuk. Misalnya ya, itu yang kedua. Dan banyak pertimbangan lain yang bisa saya lanjutkan. Yang berikutnya misalnya, coba Anda perhatikan. Pernah nggak ada partai sudah ikut pemilu, berada di luar parlemen, masuk parlemen? Nggak ada. Di pemilu berikutnya? Iya, nggak ada. Oke. Partai-partai, Tapi itu tentu PBB. PR besar ya kemudian ketika Pak Jokowi. Maksud saya begini, kalkulasi, singkat saja Bang. Dari sudut pandang PSI, kalau mereka merasa dengan menjadikan Pak Jokowi ketua umum, mereka akan dengan mudah lolos, belum tentu. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dan ada pertanyaan besar yang harus dijawab yang itu. Yang pemilu 2024 itu. Oke, itu pertanyaan besar dari Mas Jayadi, apakah yang gagal di periode berikutnya itu bisa masuk? Ya. Singkat saja Bang Adi. Tapi saya langsung ke yang 2024 kemarin ya. Anda itu punya pandangan yang menurut kami berlebihan tentang bahwa orang bisa mengasosiasikan Jokowi itu adalah atau PSI itu adalah partainya Jokowi. Karena itu tidak terjadi ya. Tanyakan saja pada relawan Jokowi. Orang-orang relawan Jokowi tidak melihat PSI
sebagai partainya Jokowi. Kalau itu jelas ya. Nah sekarang saya rasa kalau misalnya begini, ini kan seandainya ya, hipotesis. Kalau seandainya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, itu akan sangat, kalau kita mau bicara yang pragmatis nih ya. Karena buat saya PSI mendukung Jokowi nggak pragmatis. Lebih ideologis, lebih substantif daripada hanya sekedar untuk memenangkan. Enggak, itu personalis menurut saya. Iya. Bukan ideologis, itu personalis. Apapun. Nah dalam hal ini Pak Jokowi berada di PSI, maka Pak Jokowi akan membangun asosiasi di tengah masyarakat bahwa PSI betul-betul partai dia. Ya. Orang betul-betul melihat bahwa PSI itu partainya Jokowi. Ya, itu yang juga menurut Anda sebaiknya tidak dilakukan. Tapi dalam pandangan PSI itu jelas akan sangat menguntungkan PSI karena orang akan langsung mengasosiasikannya. Yang dulu pada 2024 tidak terjadi. Ya. Enggak, menurut saya tahan dulu. Faktor personal Jokowi sangat kuat harusnya. Iya, itu pandangan Anda ya. Nah, di situ yang paling melekat dengan Pak Jokowi cuma Mas Kaisangnya. Dengan Mas Kaisangnya peningkatannya tidak cukup sampai membuat kita bisa lolos ke parliamentary threshold. Jadi maksud Bang Ade, ketika Pak Jokowi ada di kursi ketumnya, itu akan bisa meningkat? Oh sangat. Kalau itu saya yakin. Kalau itu saya yakin ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nggak bisa dikatakan 2024 itu sebagai indikator bahwa Jokowi itu tidak punya cukup kekuatan untuk menarik PSI. Baik. Kita tahan dulu bareng-bareng. Kita akan masih melanjutkan. Saya ke Mas Yan terlebih dahulu. Saya mau tanya, kalau memang tadi asumsinya seperti dikatakan Bang Ade, kalau kemudian orang ternyata tidak teridentifikasi itu PSI adalah Jokowi, publik melihatnya bagaimana sejauh ini? Jadi gini, kalau di pemberitaan dan percakapan publik sebetulnya isu Jokowi calon ketum PSI itu nggak terlalu populer. Yang paling populer, data seminggu terakhir itu terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Populer itu artinya dibicarakan ya? Dibicarakan dan diberitakan. Ya, jadi kalau diberitakan itu kita ngambil data media online, kalau percakapan itu medsos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isu terkait dengan meme Prabowo Jokowi, itu yang populer. Gitu. Yang ketiga baru terkait dengan pencalonan Pak Jokowi jadi ketum PSI. Atau belum mungkin Mas Yan? Jadi karena... Saya melihatnya itu memang dalam rangka. Kenapa? Karena gini Bang, menuju ke sana ya. Bang Ade nih, tapi nanti saya akan serang Bang Ade. Gini, ini kan batas akhir pendaftaran tanggal 18 ya Bang, izin. Ya. Terus nanti penetapan itu Juli Bang. Ini kan reading the wave Bang. Pinter PSI di situ gitu. Itu. Terus yang kedua memang hati-hati Bang, ini mohon maaf betul. Kalau kan kampanyenya kan one man one vote. Tapi kalau nanti Pak Jokowi jadi ketum, akan tercatat dalam sejarah Bapak gantikan anak. Oh Bapak. Mas Yan, ditahan dulu. One vote itu hilang Bang. Mas Yan, ditahan dulu. Karena usai jeda, saya akan mengajak Anda semua untuk lebih dalam lagi melihat dan menganalisa soal data dari Dompet bersama dengan Mas Yan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Prime Plus.